Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 1973 yang berjudul The Exorcist. Film ini diangkat dari sebuah novel karya William Peter Blatty yang rilis pada tahun 1971 silam. Film ini menceritakan tentang seorang gadis kecil bernama Regan yang tiba-tiba bertingkah aneh seperti orang yang kesurupan. Ibu Regan yang bernama Chris lalu membawa anaknya itu ke rumah sakit, namun dokter yang memeriksanya tidak mampu menemukan penyakit apa yang sedang dialami oleh Regan ini. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan Regan dan bisakah dia sembuh dari penyakit anehnya ini? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, dekap gulingnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang berprofesi sebagai pastor bernama Lancaster Marine. Dia di sini sedang melakukan penggalian sebuah artefak kuno di daerah Nineveh, Irak. Dalam penggalian artefak ini, Pastor Marine lalu menemukan sebuah patung kuno dari iblis Pazuzu. Iblis Pazuzu adalah salah satu iblis yang sangat menyeramkan dalam mitologi Babilonia. Iblis ini digambarkan memiliki tubuh seperti pria, namun memiliki sayap juga kepala menyerupai seekor singa dan ekor seperti kalajengking. Dahulu sebelum pensiun menjadi pastor Marine ternyata pernah mengalahkan iblis Pazuzu yang saat itu merasuki seorang wanita. Dan setelah kalah dengan Pastor Marine, ternyata iblis itu berniat untuk membalas dendam kepada Pastor Marine ini. Di tempat lain diperlihatkan ada seorang wanita bernama Chris McNeil yang merupakan seorang artis yang sangat terkenal. Dia juga seorang single parent yang memiliki anak perempuan yang bernama Regan. Karena kesibukannya itu membuat Chris harus selalu meninggalkan anak perempuannya itu sendirian di rumah. Namun, di sini Chris kemudian memperkerjakan seorang pengasuh dan juga 2 orang pembantu untuk menemani putrinya agar tidak kesepian. Suatu hari saat Chris sedang libur, dia lalu menemani anaknya untuk bermain di ruang bawah tanah rumahnya ini. Saat sedang bermain ini, Chris kemudian menemukan sebuah papan Ouija yang berada di ruang bawah tanah rumahnya ini. Chris yang penasaran dengan papan Ouija itu kemudian bertanya kepada Regan milik siapa sebenarnya papan permainan ini. Regan lalu menjawab ibunya bahwa papan Ouija itu adalah miliknya yang dia temukan di lemari ruang bawah tanah rumah mereka ini. Regan di sini kemudian bercerita kepada ibunya bahwa dia sering memainkan papan Ouija itu dengan suatu makhluk tak kasat mata yang dia beri nama Kapten Howdy. Kapten Howdy adalah makhluk halus yang menemani kehidupan Regan yang selalu kesepian ini. Meski kita melihat Regan yang sepertinya bahagia, namun sebenarnya kehidupannya begitu sangat kesepian karena ibunya yang sibuk dan sudah bercerai. Keadaan itu membuat Regan merasa sedih dan juga kesepian. Hingga datanglah iblis Pazuzu ini melalui papan Ouija itu yang mendekati Regan seolah-olah dia adalah temannya bernama Kapten Howdy. Regan yang seorang ateis membuat dirinya begitu mudah untuk dimanfaatkan oleh makhluk halus ini. Hingga makhluk itu begitu mudahnya membohongi Regan dan juga mengecohnya. Suatu malam saat Chris sedang tertidur, dia lalu terbangun karena mendengar suara telepon di rumahnya berbunyi. Dia lalu melihat anaknya Regan yang sedang tidur di sampingnya. Chris kemudian bertanya kepada Regan mengapa dia bisa tidur di kamarnya ini. Mendengar pertanyaan ibunya ini, Regan lalu bercerita bahwa kasur miliknya selalu bergerak sendiri dan keadaan itu membuatnya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Chris di sini kemudian berpikir bahwa anaknya ini kemungkinan hanya berhalusinasi saja. Keesokan harinya terlihat Regan kemudian dibawa oleh ibunya ke rumah sakit untuk diperiksa. Di sini kita bisa melihat bahwa tubuh Regan perlahan-lahan telah diambil oleh iblis Pazuzu yang mengaku sebagai Kapten Howdy itu. Terlihat Regan seperti sedang menyenandungkan sebuah lagu dan juga berkata kasar kepada dokter yang sedang memeriksanya itu. Chris kemudian diberitahu sang dokter bahwa Regan ini mengalami gangguan saraf yang biasa dialami oleh anak seusianya. Dokter di sini juga menjelaskan bahwa Regan sepertinya juga stres dengan keadaan yang selama ini tengah dia alami. Mendengar perkataan dokter ini, Chris merasa tidak percaya dan lalu mengajak Regan untuk pulang ke rumah. Malam hari pun datang. Terlihat Chris yang sedang mengadakan pesta di rumahnya lalu dikagetkan dengan tingkah Regan yang sangat aneh. Chris yang tengah mengobrol dengan teman-temannya lalu didatangi oleh Regan yang berkata kasar dan buang air kecil di ruangan pesta ini juga. Melihat kejadian itu, Chris merasa malu dan kemudian meminta maaf kepada teman-temannya ini. Dia lalu mengajak Regan untuk masuk ke kamarnya kembali. Sampainya di kamar, Chris kemudian memandikan Regan dan menggantikan bajunya. Regan lalu bertanya kepada ibunya apa yang sebenarnya telah terjadi dengan dirinya ini.
karena semua yang telah dia lakukan tadi bukan seperti keinginannya sendiri. Setelah meminta Regan untuk beristirahat, Chris kemudian keluar dari kamar Regan ini. Namun, sampainya di tangga, Chris lalu mendengar teriakan Regan yang sangat histeris. Dia lalu bergegas kembali menuju ke kamar anaknya itu. Sampainya di kamar Regan, betapa kagetnya Chris mengetahui bahwa tempat tidur anaknya ini bergerak dengan sendirinya. Dia lalu naik ke tempat tidur itu dan berusaha menenangkan anaknya yang sedang ketakutan ini. Pagi hari pun datang. Terlihat Regan kembali dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kembali. Saat menjalani pemeriksaan ini, terlihat Regan begitu memberontak hingga meludahi dokter dan juga perawat yang berusaha menenangkannya itu. Setelah pemeriksaan selesai, dokter yang bernama Clint kemudian berkata kepada Chris bahwa Regan mengalami kerusakan saraf di otaknya. Dia menyarankan Chris untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap otak anaknya ini. Saat menjalani prosedur pemeriksaan otak ini, terlihat Regan begitu sangat kesakitan sepanjang prosedur pemeriksaan itu berlangsung. Setelah selesai, Dr. Clint lalu melihat hasil scan otak Regan yang ternyata tidak ada kelainan apapun di otak Regan ini. Beberapa saat kemudian, Regan lalu diperbolehkan pulang untuk beristirahat. Saat berada di rumah, keadaan Regan bukannya membaik namun semakin parah dan juga mengkhawatirkan. Melihat keadaan anaknya itu, Chris kemudian memanggil Dr. Clint untuk datang ke rumahnya. Dr. Clint yang mendapat kabar dari Chris ini lalu bergegas datang ke rumah Chris untuk melihat keadaan Regan yang semakin mengkhawatirkan itu. Singkat cerita, Dr. Clint kemudian sampai di rumah Chris. Dia kemudian kaget setelah mengetahui bahwa Regan mengalami kejang-kejang yang sangat aneh. Terlihat Regan melakukan gerakan aneh di atas tempat tidurnya itu dengan berteriak dan mengeluarkan kata-kata yang sangat kotor sekali. Mengetahui keadaan Regan yang aneh ini, Dr. Clint lalu menyuntik Regan dengan obat penenang agar dia bisa berhenti bergerak lagi. Dia kemudian menyarankan Chris untuk melakukan prosedur pemeriksaan kembali terhadap otak anaknya itu. Chris yang mendengar perkataan dokter ini kemudian marah karena mereka masih menyangka bahwa Regan ini mengalami kerusakan pada sarafnya. Dia kemudian menjelaskan bahwa Regan telah mengalami perubahan kepribadian dan tidak seperti Regan yang biasa dia kenal. Setelah perdebatan yang cukup panjang dan melihat keadaan Regan yang semakin mengkhawatirkan, Chris kemudian menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap saraf otak anaknya ini. Setelah prosedur pemeriksaan selesai, ternyata otak Regan tidak ada masalah dan keadaannya juga berjalan normal seperti biasanya. Setelah mendapatkan hasil dari pemeriksaan anaknya ini, Chris kemudian pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah, dia lalu mengecek keadaan Regan yang sedang berada di kamarnya ini. Sampainya di kamar anaknya itu, Chris lalu melihat bahwa jendela kamar Regan terbuka dan membuat udara kamar anaknya ini menjadi sangat dingin sekali. Chris kemudian bergegas untuk menutup jendela kamar anaknya itu. Dia kemudian berpikir mengapa para pengasuhnya meninggalkan Regan sendirian di kamarnya dengan keadaan jendela yang sedang terbuka. Beberapa saat kemudian, pengasuh Regan yang bernama Sharon terlihat datang ke rumah Chris. Chris lalu bertanya kepada Sharon mengapa dirinya tega meninggalkan Regan sendirian di kamarnya. Sharon yang mendengar pertanyaan majikannya ini kemudian menjelaskan bahwa tadi dia pergi sebentar dan meminta Bu Dennis untuk menemani Regan di kamarnya. Singkat cerita, mereka kemudian mengetahui bahwa Bu Dennis tewas terjatuh dari tangga di dekat rumah Chris ini. Mereka terlihat begitu sangat sedih mendengar kematian dari Bu Dennis ini. Saat sedang bersedih ini, mereka semua kemudian kaget melihat keadaan Regan yang keluar dari kamar dengan berjalan terbalik dan juga mulut yang mengeluarkan banyak darah. Setelah kejadian aneh yang dialami anaknya ini, Chris kemudian membawa seorang psikiater ke rumahnya berharap bisa mengetahui keadaan Regan yang sebenarnya. Regan kemudian dihipnotis oleh psikiater itu dan ditanya-tanya mengenai siapa Kapten Hodi itu. Tubuh Regan yang sudah dikuasai oleh Ibu Pazuzu kemudian menyerang psikiater yang sedang menghipnotisnya ini. Di tempat lain diperlihatkan ada seorang detektif bernama William yang sedang menyelidiki kasus tentang kematian Bu Denning kemarin. Dia terlihat menemui seorang pastor dan juga seorang psikiater yang bernama Pastor Demin. William di sini meminta bantuan Pastor Demin untuk membantunya mengungkap kematian dari Bu Denning kemarin. Karena dia merasa kematian Bu Denning kemarin sepertinya janggal mengingat kepalanya yang terpelintir 180 derajat hanya karena terjatuh dari sebuah tangga. William di sini berspekulasi bahwa ada yang telah membunuh Bu Denning sebelum dia terjatuh dari tangga di dekat rumah Chris itu.
Keadaan Regan yang semakin parah dan tidak bisa dikontrol memaksa dokter-dokter yang merawatnya harus mengikat tubuh Regan di atas tempat tidur rumah sakit. Dia kemudian dikarantina dan juga diawasi oleh dokter-dokter yang sangat banyak sekali itu. Dr. Klein dan para dokter lain terlihat menyerah mengingat keadaan Regan yang semakin memburuk dan tidak ditemukan penyebab penyakitnya ini. Dr. Klein lalu berkata kepada Chris untuk meminta tolong kepada pendeta karena sepertinya Regan ini telah dirasuki oleh iblis atau roh halus. Dr. Klein di sini lalu menjelaskan kepada Chris bahwa bisa saja Regan ini dirasuki oleh iblis atau roh halus mengingat dirinya dan anaknya adalah seorang ateis sehingga akan mudah dirasuki oleh iblis karena tidak memiliki suatu keyakinan. Di tempat lain diperlihatkan, William kemudian datang ke tempat Burdening terjatuh dan memulai melakukan penyelidikan terhadap kematian Burdening itu. Dia lalu menemukan sebuah fakta baru bahwa sebelum Burdening terjatuh, dia saat itu sedang berada di kamar Regan. Setelah melakukan pemeriksaan di tangga dekat rumah Chris ini, William kemudian datang ke rumah Chris dan bertanya tentang apa yang dia simpulkan tadi. Namun, William di sini merasa belum yakin dengan apa yang dia yakini ini. Setelah William pergi, terlihat Chris kemudian dikagetkan dengan suara gaduh yang berasal dari kamar Regan. Dia lalu berlari dan bergegas meriksa keadaan anaknya itu. Sampainya di kamar Regan, terlihat barang-barang di kamar anaknya ini berterbangan ke sana kemari dengan sendirinya. Dia juga melihat keadaan Regan yang sangat aneh dan juga menjijikan. Di sini terlihat kepala Regan mampu berputar dengan 180 derajat ke belakang karena telah dirasuki oleh iblis Pazuzu yang sepenuhnya telah menguasai tubuh Regan ini. Singkat cerita, Chris kemudian menemui Pastor Demin dan menceritakan tentang keadaan anaknya yang aneh itu. Dia lalu meminta Pastor Demin untuk melakukan pengusiran setan terhadap anaknya ini. Mendengar permintaan Chris ini, Pastor Demin terlihat menolaknya karena ritual pengusiran setan itu memiliki risiko yang sangat tinggi. Namun, setelah mendengar keluh kesah Chris ini, akhirnya dia mau melakukan pengusiran setan terhadap anaknya itu. Sebelum melakukan prosesi pengusiran setan itu, Pastor Demin lalu mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu agar mendapatkan izin dari gereja. Dia kemudian datang ke rumah Chris untuk melihat keadaan Regan yang sebenarnya. Setelah masuk kamar Regan, Pastor Demin lalu menanyai iblis yang sudah merasuki Regan itu. Di sini, Regan kemudian bercerita tentang ibu Pastor Demin yang baru-baru ini telah meninggal dunia. Padahal Pastor Demin tidak pernah berbicara ke siapapun tentang ibunya yang baru saja meninggal itu. Beberapa saat kemudian, Pastor Demin kemudian berpamitan kepada Chris untuk pulang. Di sini, Chris kemudian memberitahu Pastor Demin bahwa Regan yang sebenarnya telah membunuh Bu Dennis kemarin. Singkat cerita, setelah mendapatkan bukti yang dibutuhkan, Pastor Demin kemudian meminta izin ke gereja untuk segera melakukan ritual pengusiran setan itu. Mendengar penjelasan Pastor Demin ini, pihak gereja kemudian mengizinkan Pastor Demin untuk melakukan ritual pengusiran itu terhadap Regan. Di sini gereja juga menunjuk Pastor Merin untuk membantu Pastor Demin melakukan pengusiran setan ini. Pastor Merin yang pernah menghadapi iblis Pazuzu dan juga mengalahkannya kemudian mengiyakan permintaan gereja untuk melakukan pengusiran setan yang akan dilakukan oleh Pastor Demin tadi terhadap Regan. Beberapa saat kemudian mereka berdua kemudian datang ke rumah Chris dan bersiap melakukan ritual pengusiran setan itu. Mereka kemudian membacakan doa-doa dan juga menyiramkan air suci kepada Regan yang mulai bergejolak ini. Ritual pengusiran setan yang berjalan sangat lama sehingga membuat para pastor ini kelelahan. Pastor Merin kemudian melanjutkan ritual itu sendirian karena takut jika nanti terjadi sesuatu terhadap Pastor Demin yang imannya sedikit tergoyah karena bujuk rayu dari iblis yang merasuki Regan ini. Singkat cerita, Pastor Demin kemudian datang ke kamar Regan dan dia di sini melihat bahwa Pastor Merin telah meninggal karena serangan jantung. Dia kemudian kesal dan lalu menyerang tubuh Regan dan meminta iblis itu untuk merasuki tubuhnya saja agar Regan bisa sembuh. Beberapa saat kemudian, iblis itu pun kemudian berpindah dan merasuki tubuh dari Pastor Demin ini. Sebelum kesadarannya menghilang, Pastor Demin kemudian mengorbankan dirinya dengan melompat keluar jendela yang membuatnya kemudian tewas. Setelah kejadian-kejadian yang mengerikan dan juga mengharukan tadi, Regan kemudian sembuh dan sehat kembali berkat pengorbanan dari Pastor Demin tadi. Chris dan Regan kemudian pindah ke Eropa menjalani kehidupan barunya dan film ini pun usai. Meskipun film ini sudah dirilis lebih dari 1 dekade lalu, tapi menurut kami, film ini masih sangat layak ditonton di tahun 2001 ini. Film ini
Memang tidak memiliki jump scare dan juga sosok hantu dengan wujud yang menyeramkan, namun film ini pernah menjadi film horor terbaik di masa penayangannya dulu. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 7/10 dari alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video horor selanjutnya.